Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama saya Mr. Host di acara Bincang JKN Podcast Look for Nia. Di episode kali ini, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang cantik sekali dari bagian layanan apa Kak? Mutu layanan kepesertaan, Kakak Susi Anggriani sebagai koordinator frontliner, betul ya? Oke, Kak Susi, apa kabar Kak Susi? Terus lu kita Kak Susi? Oke, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, jadi Kak Susi, di episode sekarang ini kita mau bahas terkait dengan salah satu, kalau kita bisa bilang, hak peserta BPJS Kesehatan ya, hak peserta JKN, yaitu mendapatkan pelayanan di kantor cabang. Nah, kalau seperti yang kita tahu, kalau pelayanan untuk peserta BPJS itu kan terbagi dua ya. Ada yang non tatap muka, ada yang pelayanan tatap muka. Nah, sekarang kita mau bahas yang khusus nih, yang di tatap muka dulu. Artinya yang datang ke kantor cabang, betul ya? Betul. Jadi, kalau yang kita tahu, kalau sebelumnya itu kan kalau pelayanan yang non tatap muka, dia kan bisa melalui mobile JKN dan sebagainya, begitu kan ya? Nah, kalau pelayanan tatap muka sendiri Kak Susi, itu kalau misalnya peserta mau datang ke kantor itu alurnya itu bagaimana sih sebenarnya? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, baik, saya jelaskan sedikitnya terkait dengan alur pelayanan yang ada di kantor cabang. Jadi, Sobat JKN, untuk alur pelayanan sebenarnya ada 3 alur pelayanan yang ada di kantor cabang. Oh, 3 ya? Iya, ada 3 loket. Yang pertama ada loket administrasi, yang kedua ada loket layanan untuk pengaduan, dan yang ketiga itu ada loket layanan khusus prioritas. Ya, kurang lebih hampir sama untuk alurnya. Jadi di mana untuk peserta datang pertama kali itu akan ketemu sama satpam. Nah, di sini satpam akan identifikasi apa yang menjadi kebutuhan peserta. Selanjutnya nanti kemudian satpam akan menginformasikan untuk menggunakan yang namanya Aman JKN. Ya, terus nanti akan diberikan flyer, kemudian diberikan nomor antrian sesuai dengan kebutuhan peserta. Ya, jadi setelah diberikan nomor antrian, peserta itu akan mengisi form pengisian data peserta. Data pengisian untuk kebutuhannya apa saja, begitu ya? Checklist ya. Nanti akan diisi di meja pengisian checklist. Setelah itu setelah diisi, nanti peserta akan duduk di kursi tunggu, kursi tunggu peserta. Kemudian nanti akan ada SO. Service Officer yang akan mendatangi peserta. Kemudian di situ sama tugas SO itu akan identifikasi kebutuhan peserta apa, kemudian cek kelengkapan berkas peserta. Ini sebelum peserta itu masuk ke loket ya? Sebelum masuk ke FL ya. Nah, setelah dicek kalau memang berkasnya sudah lengkap, maka pelayanannya akan dilanjutkan ke FL. Kalau memang berkas peserta tidak lengkap, maka SO akan menganjurkan untuk dilengkapi terlebih dahulu berkasnya betul. Nah, setelah SO periksa berkasnya lengkap, maka SO FL di sini frontliner akan memanggil nomor antrian peserta. Setelah dipanggil, peserta akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah selesai pelayanannya, peserta pulang. Berarti kurang lebih begitu sih. Secara umumnya begitu ya, berarti artinya peserta datang dulu kebutuhannya apa, kemudian dia diidentifikasi atau ditanyakan kepada peserta, kemudian ada petugas yang akan mengecek kelengkapan berkas yang dimiliki oleh peserta tersebut. Tadi awal mula datang itu disambut oleh satpam. Iya, betul, satpam. Tapi kira-kira bisa nggak sih peserta yang datang ke kantor itu udah selesai di satpam nih, misalnya dia mau katakanlah ada administrasi yang dilakukan, kemudian pada saat ketemu satpam bisa selesai nih, sudah bisa pulang, atau memang harus sampai ke SO tadi, pengisian formulir tadi? Enggak, ada juga peserta yang cukup selesai di satpam. Karena di satpam itu ada beberapa pelayanan yang bisa diselesaikan melalui Aman JKN tadi. Misalnya peserta datang nih, cuman mau cek status pesertanya, status kepesertaannya aktif atau tidak. Nah, itu
tidak perlu masuk di SO ataupun di FL, itu sudah di Satpam sudah bisa selesai. Oke, melalui Aman JKN tadi ya? Aman JKN. Apa nih Aman JKN ini sebenarnya apa ini? Dia bentuk apa namanya? Sebuah loket khusus kah atau apa? Iya. Jadi Aman JKN ini layanan self service. Kayak ada console box gitu ya, itu gunanya untuk peserta. Jadi peserta yang datang ini bisa langsung sendiri menggunakan aplikasi Aman JKN. Jadi bisa langsung cek status kepesertaannya. Tapi kalau memang peserta belum bisa menggunakan, itu bisa dibantu langsung oleh Satpam. Oke, berarti kalau misalnya peserta itu cuma membutuhkan informasi terkait kepesertaannya, mungkin begitu ya. Jadi cuma langsung bisa tanpa perlu ke frontliner begitu, ke loket. Betul, ya. Dia bisa sudah selesai di situ. Jadi di Aman JKN itu ada beberapa fitur yang bisa digunakan peserta tanpa harus lewat DFM aja. Cek status, cek iuran, kemudian info rehab, JKN. Oke, menarik sekali ya. Berarti kalau dulu mungkin sebelum ada Aman ini, setiap dia mendapatkan informasi dia harus ke frontliner dulu ya? Enggak, kan ada SO. Tetap ada SO juga ya. SO. Tapi setidaknya sudah bisa dipotong waktu di Satpam. Iya, betul. Sekarang Satpam sudah bisa. Ya, dan akan dibantu oleh Satpam sendiri ya, yang akan membantu untuk pengecekan melalui Aman JKN. Aman JKN itu ya. Betul sekali. Oke, baik. Kalau tadi selanjutnya misalnya dari Aman, ternyata dia ini nggak selesai nih, belum selesai. Lanjut ke pengisian formulir tadi ya. Betul. Itu apa aja yang diisi di formulirnya oleh peserta? Isi formulir, jadi tergantung kebutuhan peserta sih. Tergantung kebutuhan peserta lagi ya, balik ya? Ya, betul. Jadi kalau memang peserta datang untuk pendaftaran baru, misalnya mau daftar mandiri, PPU ya, maksudnya pendaftaran baru, itu yang harus diisi checklistnya itu, yang pertama itu ada, kalau yang mandiri ya, ada kelas rawat, nomor telepon peserta, dan Vaskes. Jadi peserta berhak memilih Vaskes sesuai dengan keinginan peserta. Beda halnya kalau dia cuma untuk perubahan data atau dan lain-lain, itu yang diisi itu hanya nomor telepon sama Vaskes peserta. Oke, berarti emang tergantung apa kebutuhannya begitu ya? Tergantung apa kebutuhannya. Ya. Kalau terkait dengan kebutuhan tadi, kalau misalnya apa sih yang paling sering mungkin peserta itu lupa bawa, atau mungkin dia tidak bawa ini atau tidak disiapkan nih? Ada nggak sih yang begitu? Jadi begini, kalau untuk kelengkapan berkas ya, kelengkapan berkas itu kita nggak perlu fisiknya. Gitu. Jadi misalnya peserta datang, saya nggak bawa fisiknya, macam kartu keluarga ya, penambahan anggota keluarga. Saya nggak bawa kartu keluarga, itu bisa. Yang penting ada fotonya di HP, atau kita berikan peserta waktu, mungkin ada keluarganya yang di rumah bisa foto, itu bisa dilayani. Jadi tidak perlu fisik. Tidak perlu ada berkas fisik atau fotokopi yang kita bawa ke kantor cabang juga ya untuk pelayanan ya. Jadi sudah simpel sekali, biar foto sudah bisa dilayani. Yang penting nomornya sesuai begitu, kode sesuai. Sesuai dengan NIK ya untuk pendaftaran. Oke, baik. Jadi tadi sudah dari awal masuk ketemu Satpam, ada Aman JKN. Iya, betul. Kemudian diteruskan pengisian formulir. Selanjutnya peserta dicek oleh SO ya, soal kelengkapan tadi. Betul. Nah, setelah lengkap barulah akan diproses di FL di frontliner. Kalau memang dia. Kemudian ada estimasi waktu tunggu ini di kantor cabang, karena kalau biasanya saya lihat kalau ini bahasanya teman-teman di kalau saya ketemu dengan saya ini, beberapa sih seringnya sih bilang bagus ya, karena mungkin mereka merasa, atau mungkin ada peserta yang sering diminta testimoni, mereka bilang kalau di BPJS itu cepat ya, katanya tidak terlalu lama untuk menunggu. Nah, dari BPJS memangnya ada estimasi waktu atau bagaimana begitu ketentuannya? Baik. Terkait dengan estimasi waktu sesuai dengan kita untuk pelayanan prima itu kita ada yang namanya SOP-nya ya. Jadi di mana peserta kalau menunggu sebelum nomor antrian dipanggil, kan peserta tunggu nih di kursi tunggu. Nah, itu ada waktu tunggunya. Jadi untuk waktu tunggu peserta di kursi antrian itu maksimal 30 menit. Maksimal 30 menit. 30, tapi selama ini sih kurang pasti ya. Maksudnya nggak sampai 30 menit sih kalau peserta menunggu. Kemudian ada juga nih waktu layanan. Jadi ketika peserta masuk di frontliner itu ada di loket itu ada waktu layanan. Jadi ada 3 ya.
administrasi, khusus administrasi dan pengaduan, itu waktu layanannya itu sesuai dengan SOP 15 menit. Maksimal 15 menit. Maksimal 15 Artinya menit. peserta itu tidak mungkin lebih dari 15 menit. Iya, betul. Oke. Kemudian kalau informasi itu waktu layanannya itu 10 menit. 10 menit. Iya, sesuai dengan ketentuan. Oke. Berarti emang kalau lebih lama daripada itu apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya, berarti lewat ya, lewat ya. Berarti, tapi diusahakan harus selesai sebelum 15 menit. Tapi dari pihak kesehatan selalu mengusahakan di bawah waktu estimasi tersebut ya. 15 menit ya. Itu sih kalau biasa yang lewat itu untuk yang pengaduan ya. Tapi kalau yang memang membutuhkan waktu lebih dari 15 menit itu kita ada yang namanya loket lain begitu. Jadi nanti si peserta akan diarahkan ke ruang UP3 untuk diselesaikan. Misalnya ada beberapa kondisi yang mungkin belum kondisi tertentu lah begitu ya. Jadi peserta harus mendapatkan pelayanan lebih lanjut sehingga harus ke mendapatkan ada loket tersendiri yang seperti itu. Oke, baik. Karena kita kan butuh konfirmasi ke bagian-bagian lain mungkin ya. Jadi jadi membutuhkan waktu bidang ya. Betul. Ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya berarti tidak terlalu lama ya, karena di 30 menit menunggu, di maksimal 30 menit, kemudian 15 menit lah. Kalau katakanlah semua waktu itu terpakai cuma 40 menit juga ya itu ya. Berarti dan selama ini pun tidak sampai segitu kan biasanya. Kalau waktu tunggu tidak pernah sih peserta mau menunggu sampai 30 menit di kursi tunggu. Iya, oke. Baik, Kak Susi, kembali tadi ke SO lah, balik ke SO lagi tadi. Tadi katanya SO itu menanyakan kelengkapan peserta ya, ataupun meminta kelengkapan berkas dari peserta yang datang ke kantor cabang. Sebenarnya tugas utamanya SO itu apa sebenarnya kalau jadi begini, SO itu kan kepanjangan dari Service Officer. Ya, itu SO ini sifatnya mobile. Ya, jadi dia melakukan pelayanan kepada peserta dengan menggunakan tab. Jadi setiap peserta yang datang sudah melewati satpam ataupun dalam kondisi misalnya peserta ini banyak, satpam kita kan hanya berapa ya, jadi misalnya peserta yang datang banyak, itu SO bisa langsung menghampiri peserta, tanya kebutuhannya apa, karena kan seperti yang tadi saya jelaskan di SO itu kan ada beberapa layanan yang bisa diselesaikan. Oh, ada beberapa layanan. Mungkin tadi saya agak terlewat. Apa saja layanannya? Misalnya cek status peserta, kemudian VA chat perpanjangan VA ya. Biasanya kan kalau yang mandiri ini ada yang sudah lewat, misalnya waktu bayarnya sudah lewat, jadi kan harus diperpanjang. Itu bisa lewat SO tanpa KFL lagi boleh. Kemudian info tagihan, yuran peserta boleh. Kemudian registrasi mobile JKN. Registrasi mobile JKN. Itu bisa perpanjangan masa aktif kuliah juga boleh. Itu tidak perlu. Itu juga tidak perlu ke loket ya. Betul. Berarti memang SO ini tugasnya ibaratnya sifatnya mobile. Memotong juga ya, memotong proses juga ya supaya lebih cepat. Tidak semua itu mesti ke FL, bisa selesai di SO. Jadi melihat kondisi ruangan layanan itu bagaimana. Kalau misalnya banyak orang, SO bisa langsung turun. Intinya SO ini tugasnya untuk memotong proses itu supaya lebih cepat ya untuk peserta. Baik, tadi kalau misalnya sudah SO itu selesai, berarti peserta sudah boleh pulang, sudah kalau selesai. Sudah selesai, sudah bisa pulang. Sudah bisa pulang, tidak ada yang lagi. Oke, baik Kak. Kalau terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh BPJS ini untuk meningkatkan kualitas layanan secara umum, kira-kira apa itu terutama di kantor cabang ya yang tetap muka? Kalau inovasi itu mungkin adanya Aman JKN ya. Aman JKN tadi ya. Adanya Aman JKN ini yang ada sejak diimplementasikan sejak tanggal berapa ya? Tanggal 2 Januari kalau tidak salah ya. Di tahun ini ya? Tahun 2020. Iya, tahun ini 2024. Itu sangat membantu sekali pelayanan yang ada di kantor cabang ya. Maksudnya di kantor BPJS Kesehatan. Misalnya seperti tadi yang saya jelaskan kan banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan. Kan kebanyakan peserta-peserta yang datang ke kantor itu hanya untuk cek status kepesertaannya aktif atau tidak. Kemudian untuk rubah vaskes. Nah, rubah vaskes itu kan bisa di Aman JKN ataupun di mobile JKN. Jadi kalau memang terhambat
maksudnya menggunakan mobil JKN susah, itu bisa melalui Aman JKN. Berarti Aman JKN ini bisa dipakai untuk cukup memasukkan nomor NIK-nya itu, kemudian nanti peserta bisa ganti Vaskes ataupun perubahan data dan lain-lain. Ada beberapa itu yang bisa diselesaikan di Aman JKN. Itu sangat membantu sekali sih dengan adanya Aman JKN ini. Kalau di kantor cabang Luhuk sendiri, Kabupaten Banggai, sudah terlihat ya perubahannya dengan adanya Aman JKN ya. Jadi sangat terlihat sekali. Sangat terlihat sekali ya. Biasanya mungkin peserta yang numpuk-numpuk, tapi karena ada Aman JKN, cek, sudah selesai. Biasanya kan rubah Vaskes kan lebih banyak rubah Vaskes itu harus lewat FL. Iya, betul. Loket. Nah, dengan adanya ini kan bisa selesai di Aman JKN. Bisa saja Aman JKN oleh pesertanya langsung. Pesertanya langsung pindah. Oke, baik Kak Susi. Luar biasa sekali ini. Mungkin belum banyak yang tahu kalau di Sobat JKN semua mungkin belum banyak yang tahu kalau misalnya ke kantor BPJS itu apa-apa saja sih yang kita dapatkan atau bagaimana sih alur-alurnya. Nah, jadi kalau misalnya Sobat JKN membutuhkan pelayanan administrasi, itu di kantor BPJS Kesehatan sudah ada yang namanya Aman JKN. Jadi kalau cuma ubah data atau ubah Vaskes, cek tagihan, kalau semisal sempat lewat depan kantor, boleh singgah. Gak lama itu ya, berarti kan dengan satpam langsung sudah bisa dicek sendiri. Kurang paham, satpam bisa bantu. Oke, baik ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja bincang-bincang kita di sore hari ini. Siap. Mudah-mudahan Sobat JKN di rumah mendapatkan insight dan juga ilmu baru terkait dengan terutama yang Sobat JKN ya. Iya. Yang terutama yang ada di Kabupaten Banggai. Oke, baik. Saya tutup podcast kita di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.